Jadi waktu itu gue ke Gunung Ciremai yang di Cirebon ya. Pasti tahu semua puncak tertinggi di Jawa Barat. Terus gue di sana itu berlima dari Jakarta. Berangkat naik bus Luragung tuh. Oh, itu gila banget naik bus Luragung. Karena berangkat dari Depok itu berangkat dari Jakarta itu gue abis maghrib tuh. Nyampe sana itu udah tengah malam. Nyampe sana tengah malam langsung gue bermalam di rumahnya si Abah itu. Udah dari situ langsung gue subuhnya ke base camp. Gue subuhnya itu ke base camp Ciremai. Gue naik Ciremai itu via Linggasana gitu. Jadi Linggasana itu kalau orang bilang katanya dulu baru benar-benar baru buka lah itu Linggasana. Cuman gue nggak tahu ya cerita dari sana sih, katanya si penjaga itu ngomong itu baru buka gitu. Trek itu baru buka Linggasana. Nah, setahu gue itu treknya udah lama juga, cuman nggak tahu tuh dulu namanya Linggarjati atau apa, gue nggak tahu. Terus udah gue subuh datang ke sana ke base camp, prepare segala macem gitu, alat-alat safety lah pokoknya. Gue berangkat lah naik gunung Ciremai via Linggasana. Kita mulai ngetrek, udah tuh nyampe pos 1, pos 2, pos 3. Nah, gue mau bilang nih Bang, jadi sebelum gue naik Gunung Ciremai, jadi ada temen gue ini, gue berlima, 3 cowok terus 1 perempuan gitu, 1 cewek. Nah, sama gue 5 kan tuh, jadi 4 cowok. Setelah itu gue nggak tahu kalau perempuan teman gue ini teman gue yang cewek ini PMS nih. Waduh, datang bulan dia nggak ngomong ke gue tuh. Dia ngomongnya itu setelah udah pos 1 gitu. Kalau gue nggak tahu ya, mitos entah orang dulu itu bilangnya apa, katanya harus pakai kopi sama bawang putih gitu. Terus dia itu kayak digumpel-gumpelin tuh. Nanti softteknya itu ditaruh di plastik hitam lah, taruh kita di itu dia gue suruh kayak gitu. Jadi kayak biar katanya sih buat menutupi bau amisnya itu. Cuman gue nggak ngerti ya, gue nggak paham soal gitu. Mungkin bisa nanti lu juga ngasih tahu gue tuh kalau ketika perempuan PMS tuh ngalangin supaya nggak kena gini-gini gimana sih, selain kita kayak sholawatan atau apa itu pastilah. Nah, itu gue lakuin itu. Kata si Abahnya juga di bawah kan, itu masih pos 1 karena gue turun lagi ketika PMS. Punten mau tanya kalau misalkan ini gimana gitu. Oh yaudah, ini nanti ada di warung Mang Yana atau siapa, dia bilang ini ada bawang nih, ada bawang putih sama kopi, nanti kamu taruh aja di waistbagnya itu perempuan, sama kalau softteknya jangan dibuang lah di polybag atau pokoknya ditaruh aja di waistbag itu biar wangi kopi terus sama bawang gitu, karena dia entah takut atau apa. Nah, gue udah sampai waktu itu setelah temen gue turun ke bawah, nyampe lagi. Akhirnya gue melanjutkan perjalanan tuh dari pos 1, pos 2. Nah, di pos 3 kalau nggak salah itu gue Kijamuju kalau nggak salah. Kijamuju kalau nggak salah deh. Itu udah ketinggian berapa? Ini gue ngerasain aneh tuh Bang. Padahal itu posisi pagi hari. Tiba-tiba ada burung gagak nih. Waduh, gue bingung nih, ada burung gagak. Setelah ada burung gagak, itu semacam burung gagak itu kayak semacam ngasih tahu gitu, ngasih tahu gue, karena suaranya itu kencang banget gitu, kencang. Udah gue di situ sarapan dulu. Gue sarapan sama teman-teman gue. Teman-teman gue nggak gue kasih tahu tuh, yang 3 orang itu yang cowok nggak gue kasih tahu bahwa si perempuan ini lagi PMS ya gitu. Tapi mungkin teman gue udah tahu ketika gue minta kopi sama bawang ke bawah base camp gitu. Pas udah gitu udah langsung udah sarapan. Gue nyampe Batulingga itu maghrib Bang, karena gue jalan santai. Nggak ada, temen gue juga ada yang tidur juga. Jalan santai, gue nyampe Batulingga bener-bener abis maghrib itu udah gelap banget. Itu asli gelap banget. Gue juga tahu Bang, di Batulingga itu kan ada kayak, gue nggak tahu itu makam atau tempat petilasan, gue nggak tahu. Jadi ada batu, di mana batu itu bawahnya tuh kembang-kembang. Batulingga itu pos atau gimana? Atau kalau di tulisan itu kalau nggak salah Batulingga itu pos ya di atasnya. Cuman di bawahnya ini, gue sebelum ke Batulingganya itu, di bawahnya itu kayak ada semacam batu kayak kotak gitu. Kayak bentuknya ditaruh batu-batu kecil-kecil gitu, dibentuk kotak itu kayak semacam kuburan gitu. Tapi ada bunga 7 rupanya itu gitu. Di situ ada kelapa juga, kayak kelapa dibuka gitu, ada kopi. Gue nggak ngerti dah itu buat apa. Nah, ketika malamnya gue ngerasain udah mulai aura-aura mistis nih. Aduh, gue merinding juga ini. Emang kita suasana lagi di samping kuburan, jadi agak merinding juga sih sama suasananya juga. Sedap pokoknya. Aduh, malam-malam nih, gila, podcast malam-malam nih. Totalitas banget ini. Lanjut. Iya, lanjut. Pas udah itu gue ngerasain aura-aura mistis nih. Dimana teman gue itu kan mau kencing nih, yang perempuan. Gue bingung tuh.
posisi gue ngeliat di sekitar gue itu udah tempat-tempat kayak gitu loh, bingung gue di mana, terus akhirnya dia di balik tenda gitu. Tapi dari situ kan kita juga sebagai cowok harus nemenin juga lah, nemenin, ada minimal ada satu orang yang nemenin itu kan, ingat dari jauh lah gitu. Akhirnya si perempuan itu buang air kecil, ini itu ketika buang air kecil tiba-tiba kayak ada suara, dan itu tiba-tiba tenda gue itu kayak disambit batu. Gue bingung dari situ, ini apakah karena PMS kah? Apa gue nggak ngerti gitu. Karena, aduh, itu gila juga. Pas udah gitu, dari situ langsung kayak gue tuh kayak, wah kayaknya kita salah ngecamp di sini gitu. Gue mikirnya gitu. Gue cuman nggak ngasih tahu karena gue yang ngewakilin mereka semua buat jalan terus tahu gunung ini gitu. Setelah dari situ, gue mikirnya ke mereka itu kayak semacam mikir positif lah, jangan sampai teman-teman gue ini takut gitu ke semuanya gitu. Jadi gara-gara perempuan itu kan, pas udah gitu udah dari itu langsung udah masuk si perempuan itu, karena kan 2 tenda gue masangnya, yang perempuannya sendiri, yang yang cowoknya kita rame-rame nih, tapi tetap kayak dijadiin satu gitu bang. Tenda itu madu-madupan gitu, satu area. Iya satu area gitu, jadi kita bisa ngeliat si ceweknya itu juga gitu. Jadi nggak mungkin perempuan itu kita masukin satu tenda juga kan. Itu gawat gitu. Itu yang ditakutin para orang tua itu biasanya, anak gua ngapain aja nih naik gunung gitu, sama cowok-cowok, iya sama cowok di tenda gitu, biasanya kan kayak gitu tuh. Nah dari situ langsung udah setelah tenda gue disambit pakai batu, duar malam itu langsung gue denger kayak suara pasar. Itu semua temen gue ngedengerin, ini kok kayak ada orang naik ya, kayak ada orang nanjak gitu loh. Nah dari situ gue bingung tuh, ini apakah bener-bener ada orang yang nanjak kah gitu, untuk dia ke Sangga Buana 1 kalau nggak salah tuh, setelah Batulingga Sangga Buana 1, Sangga Buana 2, Pengasinan, Puncakan gitu. Nah dari situ, dari Batulingga itu gue pikir itu kayaknya dari arah Linggasan itu nggak ada orang lagi gitu, karena gue pagi itu cuman kayak 2 rombongan gitu loh bang. Gue berlima, terus ada berlima lagi karena katanya yang berlima, punten kita duluan ya gitu. Gue nggak tahu dia ngecamp di mana, cuman gue ngecamp di Batulingga. Pas udah dari situ balik lagi, wah ini udah mulai nggak jelas lagi gitu, udah selain suara pasar yang rame banget, akhirnya ada perempuan teriak dan ketawa. Di situ gue langsung, wah teman gue pada diem kan, udah bang Bale gimana nih, ini kita mau diem tidur atau gimana? Udah dah, lu pada baca-baca gitu sesuai agama, karena yang perempuan ini Kristen gitu, yang perempuan ini teman gue non Muslim. Pas udah gitu udah baca sesuai agamanya masing-masing, baca. Semakin kita baca-baca, semakin gila bang. Timbukan batu itu. Wah, timbukan batu itu semakin gila, dar. Ini nggak bicara bohong gitu. Kita di sini bicara tanpa kemunafikan bang gitu, tanpa bohong lah gitu. Pas udah gitu, setelah tenda gue ditempongin gitu, itu anehnya kita keluar nggak ada batunya. Itu benar-benar nggak ada batunya. Dari situ udah tuh menjelang malam, kita udah nggak bisa tidur sampai jam 1 atau jam 2 kita nggak bisa tidur, cuman gara-gara gangguan itu doang. Terus tiba-tiba burung gagak itu ada di deket tenda gue. Kebetulan gue jam setengah 1 apa jam 1 itu gue kayak bikin kopi dulu bang. Berdua sama temen gue, ada yang salah satu dari cowok dari mereka, gue bikin kopi. Nah tiba-tiba ada gagak itu di samping gue, dan itu gede banget, hitam kan. Itu matanya merah tuh gagak tuh, gue nggak tahu aslinya hitam, merah atau coklat gue nggak tahu, tapi yang ada di samping gue itu matanya merah gitu, gagak itu matanya merah. Dari situ langsung gue ngerasa ini pertanda apakah gitu, karena gue tipe orang yang gini bang, gue udah ke gunung mana aja nih, tapi gue orangnya nggak pernah yang namanya mau ngapalin itu pos berapa, itu namanya apa gitu. Meskipun kalau kita jalan kita tahu, karena kenapa? Gue suatu saat nanti akan balik ke situ lagi. Jadi pengetahuan gue itu nggak cuma segitu sampai situ doang. Karena kan rata-rata orang naik gunung itu pengennya yang tinggi-tinggi dulu nih, yang tinggi-tinggi dulu. Kalau gue tipe orang yang suka Jawa Barat, gue habisin dulu. Terus Jawa Tengah, Jawa Timur gue habisin dulu. Nah, gue jarang kayak gitu. Gue mikirnya, udahlah, ini gagak nggak ada apa-apa gitu. Ini mungkin pertanda baik aja, apa dia mau jagain gue atau apa, maksudnya ya kalau nggak tetap positif aja gitu. Pas udah gitu udah gue baca, semakin gue baca di dalam hati, semakin tuh makin kenceng tuh suara tuh perempuan, wah. Temen gue udah pada panik, dan itu perempuan keluar dari tenda dan sampai diem di depan tenda gitu. Terus dia bingung mau join sama cowok juga bingung kan. Saya kata ya gitulah, tahu sendiri lah bang. Ya akhirnya ya udah kita mutusin sama-sama begadang gitu bang, sama-sama begadang. Akhirnya sampai jam pas udah mulai subuh udah mulai hilang suara-suara aneh-aneh itu, udah mulai hilang. Udah akhirnya gue nge-track pas jam 6 gue nge-track tuh, lanjutin perjalanan ke puncak nih, gue summit, gue ke puncak. Terus di Sangga Buana 1 itu gue ngerasain aneh juga, karena ada suara macan. Nah suara macan itu nggak kedengeran, suara maungnya itu nggak kedengeran, maksud gue maungnya itu nggak ada gitu, tapi suaranya ada gitu, dan itu kenceng banget di samping gue.
kayak wow. Pas udah gitu langsung temen gue langsung kayak nengok ke gue semua. Iya. Bang, ada apa gitu? Udah lanjut ya. Itu padahal pagi-pagi buta. Itu jam 6:30 bang. Jam 6:30 itu gue jam 6:30 di Sangga Buana 1 itu ada suara macan gitu. Setelah ada suara macan gitu, gue pikir positif lagi. Gue gimana caranya ini gue nyenengin ini 4 orang yang belum pernah naik gunung gitu kan. Gue pengen lihat tuh euforia dia itu sampai puncak gitu, kebahagiaan apa yang dia lihat tuh ketika dia sampai puncak gitu. Makanya gue mikir positif udah sampai bener-bener ketika gue ngelewatin Sangga Buana 1 udah ayo udah kita mikir positif aja, udah jalan-jalan gitu. Gue mungkin gue tahu tapi gue nggak ngomong sama kalian gitu. Gue bisa ngeliat tapi gue nggak mau nih kalian itu berpikir macam-macam nanti jadi pengen pulang gitu. Sayang gitu. Lalu dari Jakarta keluarin uang buat naik bus ya kan, lalu tiket 50.000 itu juga uang gitu kan, dapat sertifikat ya percuma kalau misalkan lu nggak sampai puncak gitu kan. Ya meskipun hadiahnya ada bang di Ciremai itu, kalau kita bayar Cimaksi itu kita dapat nasi goreng gratis. Iya, nasi goreng gratis kalau di Ciremai. Di Linggasana sih yang gue tahu. Pas udah gitu udah sampai ketika suara lele gua bang. Galak banget itu. Pas udah gitu lagi tawuran kan. Pas udah gitu ketika sampai puncak udah ternyata di puncak itu badai bang. Asli badai. Untungnya kalau orang-orang yang tahu nih yang sering naik Ciremai, itu tuh kalau Linggarjati sama dari arah Linggasana kan jalannya sama tuh bang. Ketika dari itu kebukanya nanti di Batulingga sama Sangga Buana 1, Sangga Buana 2, Pangasinan sampai puncak tuh jalurnya kan satu tuh. Ketemu ya. Iya, kalau itu kan kalau dari bawah itu kita masih beda lah jalurnya. Beda. Pas udah gitu badai lah. Setelah badai, jadi Ciremai itu kayak ada sebuah lubang gini ketika kita mau naik ke puncak, kayak ada lubang gitu. Nah itu kita pada umpet di situ lah, jadi nggak kena angin atau kedinginan atau apa, kita menetap dulu sampai benar-benar nyampe ke atas. Akhirnya nyampe ke atas dan gue ngeliat teman gue yang tadinya nggak pernah naik gunung sampai ngeliat puncak, ada yang nangis juga. Dan itu perempuan nangis juga karena dia mungkin selain PMS dia bisa nahan dirinya juga gitu. Dan gue juga paling takut kalau misalkan dia kesurupan gitu. Wah serem banget kalau udah cewek PMS kesurupan tuh, ngeri banget. Nah setelah kayak gitu, setelah udah sampai puncak tuh bener-bener gue dapet tembok bang. Kalau bahasa orang kata sekarang, anak-anak pendaki sekarang tembok gitu. Dari situ langsung kabut tebal banget. Iya, kabut bener-bener tebal banget gitu. Udah akhirnya nih kita mau berapa menit di sini gitu, atau berapa jam gitu. Bang Bale sejam aja nggak apa-apa ya gitu, biar kita lihat pemandangan yang bagus gitu katanya. Akhirnya gue tunggu akhirnya kebuka juga kan, tembok itu kebuka, akhirnya menghasilkan pemandangan yang bagus. Dan itu Ciremai gila banget, emang keren banget sih menurut gue, dan gagah lah di Jawa Barat gitu. Dan kawahnya yang luas banget ya. Dan selain gagah juga, Salak juga gagah juga. Dan setelah dari situ gue turun tuh dari puncak bla bla bla, nyampe puncak itu kalau nggak salah berapa jam gitu, karena kita lama bang. Gue itu bukan tipe pendaki yang garcep gitu. Kan ada tuh yang lu tau kan yang kayak naik gunung gini, kita harus gini-gini. Enggak, kalau gue nyantai, santuy. Gue lebih bikin santuy. Terus pas gitu turun ke bawah itu gue turun nyampe jam 12 yang kita mutusin gue masak dulu gitu kan. Gue masak dulu, makan nih atau apa entah itu. Gue juga bawa sarden kan, kita makan bareng-bareng. Gagak itu ada lagi di samping tenda anak-anak. Gagaknya segimana ya bang? Dan itu gede banget itu tempat itu. Oh iya segini guys. Iya, jadi gagak itu segini. Gagak itu segini nih. Nah itu gede banget. Gue nggak tahu itu, kalau menurut pandangan gue sendiri, kalau gagak itu gagak kayak nggak normal gitu. Biasanya tuh gagak itu kan kecil gitu, tapi itu gede banget. Itu benar-benar gede banget. Dan itu matanya merah gitu. Temen gue makin parno lah sambil makan. Akhirnya temen gue cowok ini ada satu yang minta buru-buru turun, karena dia ngerasa udah mungkin udah aneh atau apa gitu. Oke, turun. Setelah makan kita itu turun sore bang. Turun itu sekitar jam 5 atau nggak setengah 6 sore kita turun tuh ke Batulingga kan. Dari Batulingga itu. Nah terus dari Batulingga itu gue di situ, teman-teman gue termasuk gue pada tidur dulu tuh kan, sebelum turun pada tidur dulu. Habis makan, jadi setengah 6 turun, udah tuh kita packing rame-rame. Besok udah kena gelap bang. Gue di situ yang namanya kita naik gunung malam pasti lu ngerasain bang. Lu udah kemana aja naik gunung malam pasti auranya beda kan. Dan itu bener-bener suara macan itu ada lagi. Dan anehnya di Batulingganya itu, di tempat yang kayak makam itu,
itu yang gue ngelihat batu itu awalnya kotak, tapi sekarang jadi bulat gitu. Jadi bulat. Demi Allah nih gue ngomong itu berubah gitu. Terus bunganya yang tadinya ada itu jadi sedikit, kelapanya yang tadinya ada air jadi tiba-tiba kayak nggak ada gitu. Wah itu gue ngeri banget kan, dari situ ngeri banget. Langsung gue mikirnya positif, siapa tahu aja diminum kali, ada orang haus diminum gitu. Ya udahlah kita turun, berubah suara teriakan cewek lagi. Tapi yang gue lihat itu kuntilanak. Kuntilanak yang gue lihat, kuntilanak teriak. Ketika kuntilanak teriak, itu temen gue panik semua. Itu jadi sebelum maghrib itu kuntilanak itu teriak. Setelah teriak, gue mendadak diem dong langsung. Dan itu dekat banget. Gue gini bang, bukannya sombong, maksudnya nggak tahu ya, gue kayak indigo gitu, maksudnya kayak bisa ngelihat, tapi teman gue aneh nih nggak bisa lihat, padahal udah gue kasih tau itu ada gitu kan. Cuman gue bingung gitu. Pas dari situ udah kita melanjutin sampai bener-bener di gue nyampe di Kijamuju. Sepanjang perjalanan itu ada teman gue yang terus ngerokok, karena kan kalau bahasa gue nggak tahu ya, bahasa mitosnya orang dulu nih, katanya kalau ada orang ngerokok itu pasti ada yang minta. Yang mintanya lu tahu dah bang, maksudnya bukan cuma manusia doang gitu, itu ngeri banget ya. Terus ngerokok, kita bukannya ini ya bang, gue bukan pribadi nggak ngebolehin ngerokok, maksudnya kayak ada yang minta gitu, itu pas buat ngeres gitu. Pas ketika ngeres, teman gue ngerokok itu kayak semacam ada yang minta. Iya. Minta itu rokok sama yang kayak jadi gini, kalau kata orang itu kan ada kuntilanak bapak ya. Gue nggak ngerti deh itu kuntilanak bapak kayak gimana, masih aja pakai dah. Ya kalau kata orang dulu kuntilanak bapak, tapi yang gue lihat itu dia pakaiannya putih, kakinya nggak kelihatan, adanya deket kayak pohon besar gitu kan. Terus kayak tangannya tuh ngelambain ke rokok itu. Itu, dan itu mukanya berantakan banget, dan itu berantakan banget. Itu perdana gue ngeliat di Ciremai seserem itu. Nah, oke, gue mikir positif lagi. Kita udah ya di sini dulu nih, karena posisi ada yang PMS nih. Gue nggak mau mutusin langsung jalan dulu. Gue kasih istirahat dulu karena jalannya itu udah berantakan. Formasinya udah berantakan. Terus selain formasi berantakan, kayak buru-buru gitu bang turun. Jadi nggak enak gitu kan, hawanya capek. Ntar takutnya ada yang emosi karena kecapean kan, kita nggak tahu gitu. Udah sampai pos 2 nih gue turun. Gue ngeliat di mana itu. Ini yang sesuai judul nih bang. Gue ngeliat di mana. Itu sepertinya genderuwo besar. Dan itu gede banget, dan itu kayak itu di sepanjang jalan. Aduh bang, ya Allah, gue langsung merinding. Di kuburan guys. Aduh, malam ini pokoknya spesial banget ini, gue podcast di kuburan gila, guys. Bang. Lanjut aja ya guys. Anjing. Terus udah pas udah gitu. Oh anjir. Kenceng banget nih. Sorry bang, gue emang kayak gitu biasanya. Gimana? Mau lanjut apa? Enggak, lanjut aja ya. Nggak, ada yang jagain lah. Pas udah gitu, gue ngeliat di sejalur itu Linggasana itu ditutupin bang, jalur di pohon besar. Matanya merah bang. Ada tanduknya. Tanduknya itu besar banget. Pakaian hitam. Dan itu benar-benar semacam, gue nggak ngerti deh. Itu teman gue udah pada nangis bang. Teman gue udah pada nangis ngeliat itu. Gue kasih tahu, lu baca-baca nih, lu baca Yasin, lu mau baca ayat kursi atau apa. Ini yang lu lihat ini bukan setan kecil. Ini udah langsung kayak semacam rajanya. Itu genderuwo, gue bilang. Wah, genderuwo bang. Iya. Jadi dia itu nutupin jalan kita bang. Dan genderuwo itu selama 20 menit tuh nutupin jalan kita. Wah, gue udah bingung kan. Gue udah nelpon BC, itu kan ada nomor itu. Karena gue bawa HT. Ada nomornya. Nggak diangkat-angkat ya kan. Nggak ada. Kita udah pada panik ya. Semacam genderuwo itu udah teriak, wah, lu mau kemana gitu, kayak bahasa kalau kayak dia ngomong gitu. Cuman gue bingung nih, kok dia nutupin jalan gue terus gitu, sampai teman gue nangis semua itu udah nggak peduli tuh. Teman gue mau gimana jungkir balik, gimana bla 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 ini itu gitu. Di situ gue semacam jadi orang yang payah bang, buat ngadepin hal-hal kayak gitu. Kayak gue pun ikut jadi ketakutan gitu kan. Yang biasanya gue berani, cuman wah ini gila, itu hampir 2 meter bang, gedenya, bener-bener gede banget. Tangannya yang kita lihat nih, tangannya itu dia tuh kayak ada kuku, kukunya itu panjang-panjang banget, kukunya panjang banget, terus dia duduk. Udah nih gini nih, kayak wah, udah itu udah, wah, menurut gue gila banget. Nah, itu sih matanya yang matanya yang sampai sekarang tuh gue apalin bang. Matanya benar-benar masih kebayang, terngiang-ngiang kalau bahasa bocah-bocah TikTok. Itu terngiang-ngiang tuh. Aduh gimana ya? Gue gimana caranya gue nggak mau ngebayangin itu gitu. Cuman nih gue cerita sambil ngebayangin itu gitu loh.
udah kita bener-bener bingung mau ngapain, tapi kita ya tetap berdoa terus sampai ketika waktunya menjelang 20 menit sebelum 20 menit jadi gue bilang dan gue ngomong, gue semacam kayak orang gila bang, gue ngomong kalau emang bener situ penunggu Gunung Cermai atau apapun itu, tolong kasih jalan kita yang mau pulang. Gue ngomong gitu, temen gue udah pada nangis aja. Itu tuh semacam gue mau pergi, tiba-tiba ada suara macan yang ngaung dari sebelah kiri kita nih bang. Kayak macan tuh lari gitu, kayak macan benar-benar kayak lari, langsung kayak suara yang itu ya gue nggak tahu, entah itu macan itu ngelawan Gundurwo. Yang gue lihat sih macan itu kayak semacam bahasa kasarnya kayak lu dikasih tahu gitu, ngapain di sini marah-marah gitu, lu ngapain marah-marah gitu. Setelah 20 menit pergi dan hilang. Dan itu kita jalan udah begini bang, udah jalan tuh udah begini-gini, udah nggak ada yang bisa jalan juga. Dan kita minum pun begini-gini nih, air minum gini-gini udah nggak bisa stabil konsisten gitu, udah nggak bisa gitu. Udah bener, wah gila, gue ngebayangin tanduknya itu udah kayak bukan tanduk kambing, bener-bener tanduk gila banget, matanya itu yang masih gue apalin sampai sekarang. Terus pas udah gitu gue turun ke bawah, kuntilanak datang lagi, teriak lagi, makin panik lah. Yang cewek itu makin panik, dan akhirnya udah itu temen gue turun sepanjang jalan itu nangis. Nah gue ngeliat nih di apa ya, deket-deket base camp atau apa tuh di pos 1 apa sebelum pos 1 itu gue ngeliat ada kuburan bang. Jadi ada yang gue lihat sih kayak kuburan yang gue lihat, tapi gue nggak tahu ya, mungkin bisa tanya si Abah yang nyagain base camp di lingkar sana. Jadi ketika gue naik, kuburan itu ada di sebelah kanan bang. Makam-makam gitulah, makam-makam tua gitu ada di sebelah kanan. Tapi ketika gue turun harusnya kan sebelah kiri dong. Tapi ini ada di sebelah kanan. Makin panik, dan udah kita istilah kata udah jalan bener-bener buru-buru, dan itu udah jalan udah fokusnya ke niat ke trek aja udah gitu. Udah dari situ gue turun pada bersih-bersih diri, dan itu langsung ganti softtek, ini itu bla 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 bla. Wah bang anjir,